Berjumpa kembali dengan Providence Anglican Church, dan kali ini kita akan belajar mengenai satu bagian di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kiranya renungan dari hatiku dan perkataan mulutku berkenan di hadapan-Mu. Engkaulah gunung batu kami, padamu kami menaruh percaya kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului banyak orang, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata pada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus padanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, saudara, ini adalah kisah yang sering kali kita dengar dan biasanya diceritakan di sekolah minggu untuk anak-anak. Zakheus yang pendek itu memanjat pohon ara, dan biasanya suka ada drama untuk menjelaskan atau menggambarkan bagian teks yang kita baca tadi. Nah, Zakheus sebetulnya adalah seorang Yahudi, tetapi dia seorang pemungut cukai. Nah, selain dia bukan hanya seorang pemungut cukai, tetapi dia kepala dari para pemungut cukai. Jadi ini seorang pribadi yang sangat penting di dalam pekerjaannya, yang membantu atau menjadi kaki tangan Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Jadi para pemungut cukai itu mengambil pajak dari orang-orang Israel sebangsanya, karena memang kalau misalnya yang mengambil pajak itu adalah sesama bangsanya sendiri, itu akan lebih memudahkan untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Tetapi hal ini juga menjadi sebuah konflik, karena memang ketika ada orang Yahudi yang bekerja kepada Kekaisaran Romawi, itu dianggap sebagai seorang pengkhianat bangsa atau pengkhianat negara, karena mereka menguntungkan Kekaisaran Romawi tetapi merugikan bangsanya sendiri, orang-orang Israel. Nah, Zakheus ini kepala pemungut cukai. Jadi dia memiliki anak buah, dan tidak disebutkan di sini berapa anak buah yang dia miliki, tetapi dia punya otoritas, dia punya kuasa untuk dalam pekerjaannya untuk mengambil pajak dan mengkoordinir mungkin orang-orang di bawahnya untuk dia bisa mendapatkan pajak dan disetorkan ke Kekaisaran Romawi. Dan tentu jika seorang pemungut pajak biasa saja ini dibenci oleh bangsanya sendiri, maka Zakheus lebih lagi karena dia kepala dari pemungut cukai. Jadi ini sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan, karena bagian ini ditekankan kepala pemungut cukai itu sebagai sebuah identitas yang dilekatkan ke Zakheus, dan Zakheus ini adalah orang yang paling dibenci karena dia kepala dari pemungut cukai. Nah, dia kaya karena memang lewat pekerjaannya itu dia bisa mendapatkan banyak kekayaan. Dan saudara, ketika kita membaca bagian ini, kita mungkin perlu melihat ke bagian sebelumnya, karena kita akhirnya tahu di bagian ini Zakheus itu
mengetahui, menyadari bahwa Yesus itu seseorang yang sangat dikenal, dan itu menimbulkan sebuah kepenasaran, rasa ingin tahu dari Zakheus, sehingga dia mencoba untuk melihat siapakah Yesus itu. Dan kalau saudara mundur ke belakang, beberapa ayat ke belakang, kita akan menemukan di situ penyembuhan seorang buta dekat Yeriko. Nah, peristiwa Zakheus yang memanjat pohon ara itu di kota Jericho-nya, dan penyembuhan seorang buta itu belum sampai masuk ke kota Yeriko, dekat dengan kota Yeriko. Nah, di ayat 43 di pasal 18, ketika orang buta itu disembuhkan oleh Yesus, maka di situ diberikan keterangan oleh Lukas, dan seketika itu juga melihatlah ia lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat itu dan memuji-muji Allah. Jadi Yesus bersama dengan orang-orang yang melihat mujizat itu, kesembuhan itu, Yesus masuk ke kota Yeriko. Jadi ini perlu kita perhatikan, karena dari situ Zakheus mulai mengetahui ada sebuah keramaian, dan mungkin orang juga memberitahu, mulai membicarakan Yesus dari Nazaret itu datang, masuk ke kota Yeriko, dan itulah mengapa Zakheus mulai penasaran, ingin tahu. Dan rasa ingin tahunya itu mendorong dia untuk dia mencoba melihat, dan mencoba untuk siapa tahu dia bisa bertemu atau mungkin bersalaman ataupun yang lainnya. Tetapi karena badannya pendek dan ada orang di situ yang berkerumun bersama-sama dengan Yesus, dia tidak mampu melihat dan bertemu dengan Yesus, sehingga dia memutuskan untuk dia memanjat pohon. Saudara, di ayat yang keempat, dia berlari mendahului orang lalu memanjat pohon. Ini sebuah keingintahuan yang begitu luar biasa. Jadi seorang pemungut cukai yang dibenci, yang dikategorikan sebetulnya sebagai orang yang berdosa, dia malah berlari mendahului banyak orang, dan dia memanjat pohon ara. Karena memang ada kurangan tubuhnya yang pendek itu tidak bisa melihat Yesus di antara kerumunan banyak orang tersebut. Nah, ketika dia memanjat dan Yesus lewat, dan kita bisa gambarkan, bayangkan di situ bahwa ketika dia memanjat, dia melihat ke bawah dan ingin melihat Yesus. Ternyata Yesus melihat ke atas, di mana Zakheus berada, dan Yesus katakan, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, saudara, ini adalah satu bagian pertama perkataan Yesus pada Zakheus. Dan kita sebetulnya memiliki dua tempat perkataan Yesus. Yang pertama di ayat yang kelima, yang kedua adalah di ayat yang ke-9. Di antara kedua ayat itu, Yesus tidak mengatakan apapun, tetapi malahan Zakheus yang mengatakan sesuatu. Nah, ketika Yesus mengatakan, "Zakheus, segeralah turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu," ini sesuatu yang sangat menarik, saudara. Kenapa? Karena kalau kita lihat balik lagi ke pasal sebelumnya, mungkin pasal 16 ayat 15, pasal 15 tentunya, dia sering datang dan makan bersama dengan para pemungut cukai. Di pasal 15, para pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus sudah dikenal pasal 15 itu seorang yang makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan ini tidak disukai oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang melihat Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Di pasal 15 tidak disebutkan siapa para pemungut cukai itu. Tentu itu mungkin saja adalah anak buah dari Zakheus yang kemudian mungkin berita dari Yesus yang makan bersama dengan mereka itu disampaikan kepada Zakheus, sehingga Zakheus pun ingin mengetahui, karena para pemungut cukai yang lain sudah makan bersama-sama dengan Yesus. Ataupun sebetulnya para pemungut cukai itu sudah menyampaikan, para pemungut cukai itu sudah menyampaikan atau mungkin menyinggung mengenai Zakheus pada Yesus. Sehingga Yesus tahu nama Zakheus dan dia ingin menumpang di rumahnya. Nah, ini sesuatu yang sangat kontroversial, karena
orang-orang Yahudi tidak suka untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak religius, yang tidak menjaga kemurnian, dalam tanda kutip kemurnian agamanya. Dan mereka tidak suka berkumpul dengan para pemungut cukai, dengan orang Sunda, orang-orang yang dikategorikan orang berdosa, orang-orang yang tidak layak menurut mereka. Nah, tetapi Yesus berbeda, dan ini adalah bukan kali pertama Yesus bertemu dengan pemungut cukai, tapi ketika Yesus mengatakan, Zakheus, segera turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu, itu sesuatu yang sangat kontroversial, sesuatu yang sudah diulang di pasal sudah ada di pasal sebelumnya dan diulang di pasal yang ke-19 ini. Jadi ini adalah bukan sesuatu yang baru, tetapi yang biasa dilakukan oleh Yesus. Nah, tetapi tentu bagi Zakheus itu sesuatu yang sangat luar biasa. Di ayat yang ke-6, Lukas memberikan sebuah gambaran bagaimana situasi hati Zakheus. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, jadi ada sebuah sukacita yang luar biasa yang dia rasakan ketika Yesus mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu. Itu membuat dia bersukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya yang menumpang di rumah orang berdosa. Nah, jadi Zakheus ini, seperti yang saya katakan, kepala para pemungut cukai, dan para pemungut cukai itu dengan perempuan sundal dan yang lainnya dikategorikan sebagai orang yang berdosa. Jika para pemungut cukai biasa atau anak buahnya Zakheus begitu, itu dikategorikan orang berdosa, maka kepala pemungut cukai menjadi kepala orang berdosa atau orang yang paling dibenci. Jadi ini sesuatu yang perlu kita ketahui sehingga kita bisa melihat sebetulnya suasana yang dialami oleh Zakheus itu bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dia lihat bahwa Yesus lain dari orang-orang Farisi, rabi-rabi yang lain. Dan Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Menerima artinya mengajak Yesus menumpang di rumahnya, dan walaupun di tengah-tengah orang-orang bersungut, Yesus tetap masuk ke rumah Zakheus yang dikategorikan orang berdosa itu. Dan di ayat yang ke-8, ingat, Yesus tidak mengatakan apapun, dia masuk ke rumah Zakheus dan dia ada di situ. Dan kemudian di ayat yang ke-8 sesuatu yang besar menurut saya terjadi di dalam hati Zakheus. Walaupun kita sudah tahu Zakheus di awal itu sudah ada rasa ingin tahu yang sangat besar, dia berlari, dia memanjat pohon, dan ketika Yesus mengatakan, segeralah turun, aku menumpang di rumahmu, yang menerima dengan sukacita, ada sukacita di situ. Yang ke-8 ini adalah sebuah luapan sukacita yang besar itu, bahwa bukan hanya sekedar sukacita itu disimpan dalam hati, tetapi juga ditunjukkan dalam sebuah perbuatan yang perbuatan kemurah hatian yang sangat besar, sangat murah, sangat berlimpah. Yang ayat ke-8 dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata pada Tuhan. Dia berkata di hadapan Tuhan Yesus. Jadi ini adalah sebuah pernyataan deklarasi, announcement, sebuah komitmen dia di hadapan Tuhan. Bukan dengan yang lain, tetapi di hadapan Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, jadi Yesus, di hadapan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Oke, perhatikan di situ. Setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Jika kita hafal, ada sebuah kisah di Alkitab, seorang anak muda yang datang pada Yesus, orang kaya, dan dia katakan, Tuhan, bagaimanakah saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Terus kemudian Yesus memberitahu, dia menjawab, apakah kamu tahu 10 hukum? Terus kemudian si pemuda itu katakan, ya, semuanya itu sudah saya turuti di masa muda saya. Nah, Yesus kemudian menjawab dengan lebih detail dan tegas, jualah seluruh milikmu
berikan kepada orang miskin, dan kamu ikutlah aku. Tetapi orang kaya itu tidak mau melakukan itu, dan dia pulang dengan hati yang bersedih karena hartanya sangat banyak. Nah, Yesus memberikan pernyataan, seluruh hartamu jual, berikan pada orang miskin, seluruh hartamu. Tetapi Zakheus, dia katakan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Saudara harus perhatikan di situ, setengah dari milikku, ya. Jadi setengah dari milikku, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ini kalau misalnya Zakheus itu hanya bekerja pada seorang yang lebih tinggi dari dia, maka kita bisa katakan, oh, tidak terlalu banyak mungkin ya, yang diperasnya mungkin. Tetapi bayangkan begini, jika Zakheus itu bertanggung jawab pada 5 orang di bawahnya, maka jika 5 orang itu memeras banyak terhadap orang lain, mengambil uang dari orang lain, maka dia pun sebetulnya punya tanggung jawab, karena orang-orang itu di anak-anak buahnya itu bertanggung jawab pada Zakheus. Zakheus lah yang memerintahkan anak-anak buahnya. Jadi terbayang kalau misalnya anak buahnya cukup banyak, maka orang-orang yang diperasnya itu juga mungkin banyak. Ya, kita tidak bisa memberikan sebuah kesimpulan yang pasti seberapa banyak orang yang diperasnya, tetapi ini adalah sebuah komitmen yang sangat luar biasa jika kita bayangkan dibayarkan 4 kali lipat. Dia sudah memberikan sebuah komitmen, setengah dari hartaku akan kuberikan pada orang miskin, dan siapa saja yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Dua ini sebetulnya menjadi sebuah komitmen Zakheus. Karena apa? Karena Yesus mau hadir di rumahnya. Nah, orang yang kaya tadi, yang muda itu memberikan seluruhnya, Zakheus memberikan setengahnya, plus mengembalikan 4 kali lipat dari jumlah uang yang diperas dari orang lain. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi jika kita bayangkan setengah miliknya diberikan pada orang miskin, dan setengah yang lainnya, jika kita mau buat itu menjadi 2, setengah yang lainnya itu untuk membayar orang yang dia peras 4 kali lipat. Jadi itu sesuatu yang besar, sesuatu yang membutuhkan banyak uang untuk dia berikan. Nah, tetapi saudara, ini sesuatu yang menarik, karena Yesus di situ tidak memberikan sebuah kata-kata emas atau ayat emas, ataupun dia berkata, bertobatlah Zakheus gitu kan, atau kemudian Yesus berkata, berikanlah hartamu, jualah hartamu, dan berikan pada orang miskin, dan kamu ikutlah aku. Dia tidak memberikan itu. Dia tidak berkata-kata. Dia hanya datang ke rumah Zakheus, dan kemudian ada sesuatu yang berubah dalam diri Zakheus. Ini sangat besar, saudara, efeknya. Ketika Yesus datang dan berada di rumah Zakheus, Zakheus dipenuhi dengan sukacita, dan ternyata di bagian akhir, di ayat yang ke-9 itu, kita mengetahui itu sukacita itu berasal, atau tindakan yang dilakukan oleh Zakheus itu adalah sebuah bukti keselamatan. Kita tahu dari mana? Ketika Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ada keselamatan di situ, terjadi keselamatan. Jadi Zakheus menerima Yesus bukan hanya sekedar menerima dia sebagai tamu, tetapi sebagai seseorang yang menjadi raja dalam hatinya, dan dia dipenuhi dengan sukacita, dan dia menerima Yesus dalam hatinya, dalam arti secara rohani, dan dia mau memberikan setengah dari miliknya, dan juga membayar apa yang dia telah peras dari orang lain. Dan itu sebagai sebuah simbol atau sebuah lambang bahwa dia sudah tidak berorientasi lagi pada harta miliknya, pada uang yang dia miliki, tetapi pada Kristus. Jadi dia ada perubahan paradigma di situ, ada perubahan yang besar di situ. Yesus tidak mengatakan, tidak berkhotbah, tidak mengajar Zakheus, dia hanya hadir di sana, tinggal di rumah itu sama dengan Zakheus untuk beberapa waktu, dan terjadi perubahan. Ya, jadi
Ini sesuatu yang supranatural, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sebetulnya. Tapi yang saya bisa katakan adalah bahwa pengajaran yang lantang itu adalah sebuah tindakan yang nyata. Jadi tindakan yang nyata dari Yesus itu adalah sebuah khotbah yang sangat lantang, yang sangat efektif. Tindakan yang nyata untuk datang ke rumah Zakheus di tengah kontroversi yang ada, di tengah sungut-sungut yang ada, dia hadir di rumah Zakheus. Dan bagi Zakheus itu sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat berharga. Lebih berharga daripada miliknya, lebih berharga daripada uangnya, lebih berharga dari pekerjaannya. Kehadiran Yesus di rumah itu lebih berharga dari apapun. Dan itu adalah sebuah bukti dari uh, jiwanya yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Imannya ada di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi kita tahu di ayat yang ke-9 itu adalah jadi ketika Zakheus mengumumkan, saya akan memberikan ini, itu sebuah komitmen dia, pengumuman Zakheus. Yesus kemudian meneruskan bahwa itu adalah tanda keselamatan. Ini menarik ya. Jadi ketika seseorang itu memberikan apa yang berharga dari dirinya yang dia miliki untuk Tuhan, itu menjadi sebuah tanda keselamatan. Sama seperti ketika Yesus mengatakan pada orang muda yang kaya itu, bagaimana si orang kaya itu bertanya, bagaimana saya mendapatkan hidup yang kekal. Di akhir Yesus mengatakan, jual seluruh hartamu, berikan pada orang miskin dan kamu ikut aku. Tapi tidak dilakukan oleh orang kaya itu. Murid-murid Yesus berkata, jika orang muda yang dalam tanda kutip saleh itu karena sudah melakukan banyak, sudah mentaati hukum Taurat, tetapi tidak mampu memberikan hartanya untuk orang miskin dan mengikut Yesus, siapakah yang akan diselamatkan? Di ayat yang 19, Yesus tentu menjawab para pemurid itu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi di pasal 19 ini sebetulnya itu dibuktikan oleh Yesus bahwa orang yang kaya seperti Zakheus itu bisa menerima keselamatan. Dan jadi ini Zakheus ini adalah tokoh yang kontras dengan orang muda yang kaya itu. Jika orang muda yang kaya itu tidak berani menjual seluruh hartanya pada untuk orang miskin dan mengikuti Yesus, Zakheus ini dia memberikan setengah dari miliknya dan kemudian dia membayar orang-orang yang diperasnya, dan itu mungkin bisa dikategorikan sebagai setengah atau seluruh dari miliknya dipakai untuk melayani orang, menyatakan keadilan dan kasih pada orang lain. Nah, tentu kita tidak bisa bandingkan. Yang satu Yesus minta seluruhnya, yang satu lagi Zakheus bilang setengahnya. Tapi Yesus tahu bahwa tanda pemberian Zakheus itu adalah sebuah tanda keselamatan yang menjadi sebuah simbol atau lambang bahwa hidupnya sudah diselamatkan, ada keselamatan di dalam hidupnya, di dalam dirinya, di dalam hatinya. Dan keselamatan itu memancar keluar sebagai sebuah bentuk tindakan, dalam hal ini kemurahan hati yang begitu besar dari Zakheus meluap keluar memberkati orang lain. Dan tentu yang Yesus minta bukan seluruh atau setengah, tetapi yang Yesus minta sebetulnya ada tanda dari orang itu bahwa dia menerima keselamatan tersebut. Nah, ini mungkin kita bisa pause di situ, kita bisa merenungkan, merefleksikan sejenak. Seringkali ketika kita memberi, kita pun ada sebuah dilema, apakah saya harus memotong kebutuhan pribadi saya, keluarga saya, makanan untuk istri dan anak saya, demi untuk memberikan pada gereja atau pekerjaan Tuhan atau pada orang miskin ataupun pada yang lain untuk kita menunjukkan kemurahan hati kita atau sesama kita. Dan tentu sama seperti yang kita lihat tadi, entah itu seluruhnya ataupun setengahnya, Yesus itu ingin kita sebuah bukti bahwa ketika kita kita berikan itu sebagai lambang sukacita kita, lambang dari penebusan atau keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus, sebagai ucapan syukur kita.
Jadi pemberian itu tidak lagi didasarkan pada sebuah jumlah besar atau kecil, tetapi pada sebuah komitmen hati yang sungguh-sungguh. Ini adalah sebagai lambang kasih saya pada Allah, pada sesama, untuk saya bisa mensyukuri keselamatan yang Dia sudah berikan. Dan itu sesuatu yang acceptable dan bisa diterima. Karena Yesus pun menerima Zakheus dengan komitmennya, setengah milikku, aku berikan pada orang miskin, dan saya akan membayar orang yang aku peras 4 kali lipat. Jadi dia tetap memiliki miliknya, tetapi juga dia memberi pada orang lain. Jadi itu sesuatu yang perlu kita renungkan. Bukan karena kita perlu banyak uang untuk memberikan, atau kita perlu jumlah banyak uang, atau seluruh uang kita berikan untuk sesama kita, atau orang miskin, atau gereja. Tetapi jika pemberian itu adalah sebuah lambang sukacita kita, bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka itu adalah persembahan yang acceptable dan sebagai sebuah tanda keselamatan yang sudah kita terima. Nah, di ayat yang ke-10 ini juga memberikan sebuah tema yang berbeda, tetapi ada kaitannya dengan yang lain. Kita kembali lagi ke pasal 15. Di pasal 15 kita melihat sebetulnya ada perumpamaan dirham yang hilang, anak yang hilang, domba yang hilang, dan itu berbicara mengenai mencari orang-orang yang berdosa, mencari domba yang sesat, mencari bukan orang yang merasa dirinya benar, tetapi orang-orang berdosa. Dan Zakheus inilah sebuah perwujudan dari tiga perumpamaan di pasal 15 itu, dirham yang hilang, domba yang hilang, dan anak bungsu yang hilang itu. Zakheus ini ditemukan, Zakheus ini dicari oleh Yesus, anak manusia, untuk diselamatkan. Jadi Zakheus ditemukan oleh Yesus sendiri. Untuk di dalam kisahnya kita melihat ada sebuah gerakan Zakheus mencoba melihat Yesus, tetapi dengan Yesus masuk ke Yeriko, itu sebagai sebuah bentuk dari apa yang digambarkan dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, perempuan mencari koin yang hilang itu, dirham yang hilang, gembala mencari domba yang hilang itu, dan di perumpamaan anak bungsu itu bapaknya berlari pada anaknya sebagai wujud penantiannya yang begitu lama, dan kerinduannya terhadap anaknya itu untuk dia pulang. Jadi ini adalah sebuah perwujudan di dalam kisah Zakheus ini, sebuah perwujudan tiga perumpamaan itu menjadi sebuah realitas. Yesus itu mencari domba yang hilang, orang yang berdosa. Dalam pasal 19 adalah Zakheus. Zakheus inilah yang ditemukan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau misalnya kita bandingkan di perumpamaan anak yang bungsu itu menghambur-hamburkan harta bapaknya untuk kepuasannya sendiri, sedangkan anak sulung tidak berani menggunakan, dan dia merasa bahwa dia sendiri terhilang di dalam rumahnya sendiri. Nah, Zakheus lain. Zakheus tentu di awal dia menjadi anak bungsu itu yang mengambil, karena dalam komitmennya kita tahu sebetulnya indikasi apa yang dilakukan sebelumnya. Jadi Zakheus memeras tentunya, kan, ketika ada pengumuman bahwa saya akan mengembalikan 4 kali lipat dari orang, jumlah uang yang dari semua orang yang berperas, berarti dia memeras. Dia memeras untuk dia bisa mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, untuk memuaskan hidupnya, untuk dirinya sendiri. Mirip dengan perumpamaan anak bungsu itu. Tetapi setelah Yesus hadir dalam rumahnya, Zakheus menjadi bapak itu. Kalau di dalam perumpamaan anak bungsu itu, anak yang hilang itu, dia menjadi karakter atau memiliki sifat-sifat bapak itu. Dia penuh dengan belas kasihan, dia memeluk anaknya, berlari pada anaknya, dia mengganti semua jubahnya, dia memberikan cincin, dia memberikan jubah, dia memberikan sepatu, dan dia membuat pesta yang sangat besar, dan dia menyembelih domba, lembu, untuk merayakan kedatangan, kepulangan
anak bungsu itu. Jadi Zakheus sekarang menunjukkan karakter-karakter itu. Jadi inilah mengapa Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Orang yang percaya pada Kristus akhirnya memiliki sifat-sifat Kristus itu dalam hatinya, dalam hidupnya. Memiliki sifat-sifat Kristus sehingga dia bisa memberkati orang lain, dia bisa menolong orang lain, dia bisa menyatakan dan menunjukkan keadilan bagi orang lain. Dan saya rasa juga ini adalah sebuah bentuk komitmen pertobatan dari Zakheus. Pertobatan yang betul-betul mengubah cara dia memandang dunia, cara dia memandang uang, cara dia memandang miliknya, dan betul-betul menempatkan Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu. Dan dia tahu bahwa Kristus memiliki kemurahan hati itu. Jadi orang yang orang yang memiliki Kristus dan tinggal di dalam Kristus itu dilimpahi oleh sifat-sifat Kristus sehingga dia bisa makin serupa dengan Kristus. Dan salah satunya adalah kemurahan hati, menunjukkan kasih pada sesama, pada Allah dan sesama. Jadi ini adalah satu ayat yang mengaitkan dengan pasal yang ke-15, dan ini memberikan sebuah kekayaan makna dan kekayaan rohani yang ada di dalam pengalaman Zakheus itu. Pengalaman itu tidak dia dapat melalui hanya sekedar mendengarkan Yesus, tetapi melihat Yesus hadir di rumahnya. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang mengubahkan dirinya. Dia artinya Yesus membuka pintu hatinya untuk Zakheus ketika dia datang menumpang di rumahnya. Dan Zakheus melihat itu. Kasih Yesus yang nyata itu terlihat secara lantang, secara nyata ketika Yesus hadir di rumahnya. Dan kita bisa merenungkan bagian ini ketika kita ada di rumah kita, karena ini berbicara mengenai konteks geografisnya adalah rumah. Ketika kita menghadirkan Kristus, biarlah rumah itu penuh dengan sifat-sifat karakter Kristus itu di istri kita, anak kita, dan diri kita sendiri. Ketika Kristus merajai hati kita, biarlah rumah itu menjadi satu tempat di mana kita bisa menunjukkan pada orang di rumah itu kasih Allah, kebesaran Allah, kemurahan hati Allah, dan disitulah kita bisa mengalami Allah dengan kehadiran Kristus di rumah kita, di keluarga kita. Dan yang lainnya adalah mungkin kita perlu memberikan sebuah waktu yang penting, atau waktu yang tersendiri, yang khusus bagi orang-orang yang sebetulnya mereka mencari keselamatan. Mereka terhimpit dalam dosa, mereka ditekan oleh keberdosaan mereka diperbudak oleh dosa-dosa mereka bergumul dengan dosa-dosa mereka. Dan kita perlu untuk hadir di tengah-tengah situasi mereka, dan mungkin tidak perlu mengatakan banyak pada mereka, karena orang ini berada dalam sebuah tekanan yang berat dalam dosa. Walaupun mereka ingin berusaha untuk keluar dari dosa itu, kita bisa katakan bahwa dengan kita hadir, dan mungkin saja kita hanya perlu berdoa dan mengatakan, Yesus mengasihimu, Dia mau engkau diampuni. Mungkin itu saja yang kita bisa katakan pada mereka. Kehadiran kita dan kata-kata yang penting dan efektif. Tidak perlu banyak bicara, tetapi hadir dan menyatakan kata-kata itu dengan sebuah keyakinan dan kasih untuk mereka bisa dilepaskan dan diampuni dari dosa mereka. Dan kiranya ini menjadi sebuah pengingat untuk kita dan menjadi pesan untuk orang lain juga ketika kita mulai mendoakan mereka yang belum percaya, mereka yang sedang bergumul dalam hidup mereka. Kiranya ini menjadi sebuah pesan menguatkan iman kita, meneguhkan kita untuk melangkah dan hadir di tengah-tengah situasi orang yang sedang ditekan oleh dosa itu. Dan menjadi sebuah penghiburan untuk kita juga ketika kita percaya pada Kristus, ada tanda-tanda itu yang menyertai kita. Karakter-karakter Kristus itu ada di dalam diri kita. The particle of the divine nature, atau mengambil bagian dari sifat-sifat ilahi itu.
keilahian itu, benih ilahi itu ada di dalam kita. Dan ini menjadi sebuah penguatan untuk kita bisa meneruskan perjalanan kita, bahwa Kristus menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Dia menuntun kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin.